EuroLeague bisa dibilang sebagai liga terbaik kedua di seluruh dunia, masih di bawah NBA. Bahkan mereka masih lebih baik daripada NBA G League yang langsung di bawah naungan NBA. Baru-baru ini memang negara Eropa banyak melahirkan superstar-superstar baru di NBA, yang bahkan menjadi MVP dalam beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2019, MVP NBA selalu berasal dari luar negeri. Giannis asal Yunani memenangkannya 2 kali pada 2019 dan 2020. Lalu Nikola Jokic asal Serbia pada 2022. Bahkan di musim ini, Joel Embiid yang berasal dari negara Kamerun pun dikadang-kadang akan menjadi MVP NBA musim ini. Jadi terbukti sekali bahwa basket luar negara Amerika Serikat sudah sangat berkembang dan mengimbangi NBA. Tentu, pemain NBA pun banyak disuplai dari pemain-pemain Liga EuroLeague, karena itu adalah liga luar Amerika terbaik di dunia. Tentu mereka punya awards MVP setiap musimnya yang jatuh ke pemain terbaik. Tapi kalau ditanya, gimana kalau para MVP ini bermain di NBA? Tentunya sebagai pemain terbaik di Liga EuroLeague, Anda kemungkinan besar bisa sukses dengan mudah di NBA, bukan? Salah. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Ketika Para MVP EuroLeague Main di NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Sebenarnya dari tahun 1988 hingga 2000, penghargaan MVP EuroLeague bernama Final Four MVP. Jadi penghargaan tersebut diberikan kepada salah satu pemain dari 4 tim yang masuk ke babak semifinal. Bukan seperti NBA yang diberikan kepada MVP regular season. Penghargaan MVP EuroLeague ini baru berubah menjadi MVP regular season pada tahun 2001. Ada total 29 pemain yang pernah menjadi MVP Final Four dari EuroLeague dan 20 regular season MVP EuroLeague. Ada satu pemain yang menjadi MVP dalam 2 atau 3 musim, seperti Toni Kukoc, Dejan Bodiroga, Anthony Parker, dan Vasilis Spanoulis. Dan ada juga yang pernah menjadi Final Four MVP sekaligus regular season MVP, seperti Arvydas Sabonis dan Anthony Parker. Jadi totalnya bila ditambah, jumlah pemain yang pernah menjadi Final Four MVP dan regular season MVP selama 34 tahun EuroLeague adalah 47 pemain. Dan ternyata dari total 47 pemain tersebut, 25 pemain pernah bermain di NBA. Namun dari 25 pemain ini, hanya 5 pemain saja yang menjadi All-Star di NBA dan hanya 3 pemain yang menjadi superstar di NBA, yaitu Bob McAdoo, Dominic Wilkins, dan Luka Doncic. Tapi untuk Bob McAdoo dan Dominic Wilkins, mereka menjadi MVP di EuroLeague setelah mereka selesai bermain di NBA. Jadi mereka sudah tidak dalam masa prime. Barulah mereka pindah ke EuroLeague. Berbeda dengan Luka Doncic yang bermain dan menjadi MVP terlebih dahulu di EuroLeague, baru pindah ke NBA. Jadi dalam tanda kutip, EuroLeague lah yang melahirkan superstar Luka Doncic di NBA, tidak seperti Wilkins dan Bob McAdoo. Kalau kita bahas satu persatu pemain dari tahun 1987, maka video ini nggak akan habis-habis. Jadi mari kita bahas dari tahun 2000 aja. Totalnya ada 21 MVP EuroLeague. Dan kita lihat apa yang terjadi dalam karir NBA mereka. Sejak tahun 2000, dari total 21 MVP EuroLeague, ada 11 pemain yang pernah bermain di NBA. MVP pertama tidak ada yang mau mendraft pada 1995. Lalu ada Mirsad Turkcan, MVP EuroLeague musim 2001-2002. Ia masuk ke NBA Draft 1998 dan di draft di urutan pick 18 oleh Houston Rockets. Urutan pick yang terbilang lumayan. Dia adalah pemain Turki pertama yang masuk ke NBA. Namun ia pun dikeluarkan dari tim yang mendraftnya dan masuk ke Knicks dan Bucks. Tapi di 2 tim tersebut, rataannya hanya 1,9 points per game saja dalam total 17 game. Tak sampai semusim, ia dikeluarkan dan kembali bermain di EuroLeague. MVP selanjutnya yang kelahiran Amerika sempat di draft di NBA. Namun ia tidak pernah bermain di lapangan sama sekali. Next ada Arvydas Sabonis. Pemain ini sempat kami bahas dalam beberapa episode sebelumnya, di mana pemain ini sebenarnya sangat hebat. Namun karena ia telat masuk ke NBA di umur 31 tahun, ia sudah tidak dalam masa prime-nya. Ia adalah ayah dari bintang NBA Domantas Sabonis. Sebenarnya ia masuk ke NBA Draft 1986 ke Portland Trail Blazers di urutan pick nomor 24, 2 tahun setelah Michael Jordan masuk ke NBA. Namun karena negaranya terlibat dalam perang, ia pun harus menunda karir NBA-nya hingga tahun 1995, hampir 10 tahun kemudian. Namun meskipun sudah berusia 31 tahun, ia masih bisa masuk ke All Rookie First Team dan finish nomor 2 dalam Rookie of the Year dan Sixth Man of the Year. Sabonis punya rataan karir 12 points per game dan 7,3 rebounds per game, serta sempat membawa Blazers ke final wilayah barat pada playoff 2000.
Setelah 7 musim bermain di NBA, ia pun kembali bermain di EuroLeague. Bayangkan saja kalau pemain ini masuk ke NBA pada saat ia masih muda, ia pasti bisa mendominasi NBA dan punya karir yang berbeda. Next ada Anthony Parker, back-to-back MVP EuroLeague pada 2005 dan 2006. Sebenarnya Parker bermain di NBA selama 3 musim terlebih dahulu, sebelum masuk ke EuroLeague. Ia didraft pada NBA Draft 1997 ke New Jersey Nets di urutan pick nomor 21, namun langsung di-trade ke Sixers. Namun di 3 musim pertamanya di NBA, ia hanya mencatatkan 2 poin per game saja, dan ia hanya bermain 55 game total selama 3 musim. Ia pun dikeluarkan dari NBA, barulah ia menjadi MVP di EuroLeague. Ia sempat kembali bermain di NBA pada 2006 ke Toronto Raptors dan bermain hingga 2012. Setelah kembali, rataannya meningkat drastis, terutama di Raptors pada musim 2007-2008, di mana ia mencatatkan 12,5 poin per game. Sepertinya EuroLeague meningkatkan rasa confidence-nya. Namun 1 musim selanjutnya, tiba-tiba efisiensinya menurun jauh, hingga ia pindah ke Cavaliers. Di Cavaliers, karirnya makin menurun lagi dan ia memutuskan untuk pensiun. 2 MVP selanjutnya bahkan tidak ada yang mau mendraft mereka di NBA, sehingga tak pernah bermain di NBA. Padahal mereka berdua dinobatkan dalam EuroLeague Legends. Next ada Juan Carlos Navarro, salah satu nama yang gue tahu dan masuk dalam EuroLeague Legends. Juan didraft pada 2002 ke Wizards saat ronde 2 urutan pick ke-40. Namun ia tidak menandatangani kontraknya dan balik main di Barcelona. Ia baru bermain pada 2007 di Memphis Grizzlies. Ia pun hebat di Grizzlies dan masuk dalam All-Rookie Second Team. Namun entah kenapa, hanya 1 musim saja, ia kembali bermain di EuroLeague dan keluar dari NBA. Mungkin ia hanya ingin bermain di NBA saja, namun tak ingin punya karir di sana. Sayang sekali, Navarro mungkin bisa saja menjadi bintang di NBA kalau ia tetap bermain di NBA. Next ada Milos Teodosic, pemain cadangan yang sempat booming di Clippers. Ia baru masuk ke NBA pada usianya yang ke-30 tahun, sehingga ia telah menjadi MVP di EuroLeague terlebih dahulu. Ia terkenal dengan umpan-umpannya yang keren di NBA. Namun sayang, di musim rookie-nya, ia berkutat dengan cedera kaki. Ia punya raihan 9,5 poin per game di musim pertamanya. Namun musim keduanya, ia sangat menurun dengan hanya 3,2 poin per game dan hanya bermain 15 game saja. Tak lama kemudian, ia dikeluarkan dari Clippers dan kembali ke EuroLeague. MVP selanjutnya juga undrafted di NBA dan tidak pernah bermain di NBA sama sekali. MVP selanjutnya adalah Andrei Kirilenko yang sempat menjadi bintang di Utah Jazz. Ia didraft pada tahun 1999 urutan ke-24 ke Utah Jazz dan saat itu menjadi pemain luar Amerika termuda dalam sejarah yang didraft di NBA di usia 18 tahun 132 hari. Ia pun terkenal dengan defense-nya dan pada tahun 2004 ia menjadi All-Star. Namun sayang, dari musim ke musim rataannya makin menurun. Hal ini karena Jazz kedatangan banyak bintang lainnya. Setelah 11 tahun di Jazz, ia pun kembali bermain ke Rusia. Ia sempat kembali lagi ke NBA pada 2012 sampai 2014 dan menjadi cadangan yang solid. Namun setelah musim 2013-2014, ia kembali bermain di EuroLeague dan tidak pernah kembali ke NBA. Next ada Vasilis Spanoulis. Vasilis sempat didraft pada 2004 di ronde 2 nomor 50 ke Dallas Mavericks setelah ia meledak dan menjadi Greek League Most Improved Player. Namun ia baru bermain di NBA pada musim 2006-2007 di Houston Rockets. Namun sayang, di Rockets, ia hanya mencatatkan 2,7 poin per game dan hanya bermain 8,8 menit per game saja. Ia di-trade ke Spurs, namun tak sempat bermain 1 game pun, ia dikeluarkan dan kembali bermain di Liga Profesional Yunani. Next ada Sergio Rodriguez, yang sempat bermain 5 tahun di NBA di Blazers, Knicks, Kings, dan Sixers. Namun di semua tim yang ia mainkan, ia tidak pernah mendapatkan banyak menit bermain dan hanya mencatatkan 4,9 poin per game dalam karirnya. Next ada Nemanja Bjelica, yang menjadi cadangan yang solid di Warriors sekarang. Ia sempat lumayan di Kings dengan rataan 11,5 poin per game. Next ada Nando De Colo, yang 2 musim saja bermain di NBA, namun hanya mencatatkan 3,8 poin per game. Ia adalah satu-satunya pemain yang mencapai NBA Finals di list ini pada 2013 bersama Spurs. Pemain selanjutnya, Sergio Llull, yang menjadi point guard utama Spanyol, sebenarnya sempat didraft di NBA pada 2009, namun tak pernah bermain di NBA sama sekali. Lalu next ada Luka Doncic, yang pastinya kalian sudah tahu dalam menjadi superstar di NBA. Setelah Doncic menjadi MVP termuda dalam sejarah EuroLeague di usia 19 tahun, ia langsung masuk ke NBA dan menjadi Rookie of the Year.
Ia mungkin adalah satu-satunya pemain yang dilahirkan di Euroleague yang akan menjadi superstar NBA di masa-masa mendatang. Next ada Jan Vesely. Sebelum menjadi MVP di Euroleague, Jan terlebih dahulu bermain di NBA, tepatnya di Wizards dan Nuggets. Namun ia hanyalah seorang bench warmer dengan raihan 3,6 poin per game, sehingga ia pindah ke Euroleague ke Fenerbahce dan menjadi MVP di sana. Yang terakhir adalah Vasilije Micic, pemain asal Serbia yang menjadi MVP Euroleague 2021. Ia sudah didraft pada 2014 oleh Sixers di urutan pick ke-52. Namun ia belum pernah bermain di NBA sama sekali. Jadi itulah guys pemain-pemain yang menjadi MVP di Euroleague dan performanya di NBA. Kalau menurut gue, terlihat bahwa level Euroleague dan NBA pun masih sangat jauh dari list ini. Karena hanya satu superstar saja yang berhasil dihasilkan. Dan hal ini membuktikan bahwa pengembangan basket di negara Amerika sendiri masih jauh lebih baik daripada seluruh luar negeri. Namun dengan fenomena munculnya MVP NBA dari luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, dan juga saat di FIBA, tim luar negeri sudah bisa memberi perlawanan ke negara USA, mungkin dalam beberapa dekade ke depan USA akan terkejar. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.